Oh ya, jadi pertama kan gini, Pak Sebastian. Pertama sekali saya terima kasih lah diundang di dalam forum RKN ya, Ya. RKN. Koalisi ini kan suatu keharusan. Ya, ya, ya. Kalau kita menuju ke 2020, karena tidak ada satu partai politik kecuali PDIP yang bisa mengusung Sendiri ya. sendiri. Nah, oleh karena itu kami dari Partai Golkar menyadari hal ini sehingga kita membutuhkan teman koalisi ya untuk menuju Pilpres 2024. Nah, oleh karena ini hari ini kita sudah berhasil yaitu mengajak teman-teman dari P3 dan PAN. Nah, kalau di total 3 partai politik ini, Golkar, P3 dan PAN, ini jumlahnya adalah 26%. Sehingga sudah melebihi dari presiden threshold yang disyaratkan di konstitusi kita. Oleh karena itu, KIP lah salah satunya di luar PDIP saat ini yang sudah resmi memegang tiket. Oh. Terlepas daripada siapa nanti capres dan cawapresnya, tapi paling tidak tiket itu sudah Sudah ada ya? ada di tangan kita. Oh. Sah secara konstitusional bahwa tiket itu sudah ada di tangan kita. Mudah-mudahan nanti menyusul teman-teman dari PKS, Mas gitu ya? Maruri ya, Oke. dan juga dari Nasdem dan yang lain-lain, sehingga tiketnya bisa akan lebih banyak. Nah, ini arahnya. Dan kebetulan sore ini juga kita akan mendeklarasikan secara resmi nanti di pelataran Jakarta hari ini, ya, Oh, hari ini. hari yang bersama. Tapi karena Pak Sebastian ngundang saya akan memilih di forum ini untuk bicara gitu. Wah. Tidak Dan ini salah satu tugas penting, Bung, karena Ya. nanti sore deklarasi, Ya. hari ini Bung sudah menyampaikan, karena ini disiarkan seluruh Indonesia. Ya, Ya kan? betul. Oke. Jadi Nah, kurang lebih seperti itu. Kita menyadari betul. Kita kan di Partai Golkar sudah mengusung salah satu kader terbaik kita yaitu Airlangga Hartarto. ya. Tapi kan ini tidak bisa kita paksakan terhadap teman-teman partai politik lainnya. Oleh karena ini kan kita butuh komunikasi politik terhadap partai politik. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita bentuk dulu deh koalisinya. Oke. Koalisi ini adalah sebagai sebuah instrumen untuk menyalurkan komunikasi politik kita melalui sebuah instrumen resmi yaitu koalisi yang kita namakan Koalisi Indonesia Bersatu. Indonesia Itulah instrumen yang kita pakai gitu. Oke. Nah, jadi hakikatnya adalah bahwa mudah-mudahan nanti koalisi ini bisa mengusung Pak Airlangga sebagai calon presidennya. Oh. Itu dulu yang pertama. Tapi kita perlu musyawarah, bersepakat dulu gitu kan. Ibaratnya itu kan orang pacaran dulu lah sebelum menikah. Jadi sebelum kan tidak ada orang tanpa pacaran langsung menikah, itu namanya Nikah paksa ya? nikah paksa, kawin paksa. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi koalisi ini kita ibaratkan, kita analogkan adalah sebagai waktu untuk pacaran dulu lah Oke. gitu. Namanya pacaran itu ya bersepakat, membicarakan banyak hal. Jadi mesti suka sama suka. Suka ya? sama suka. Nah, paling tidak hari ini kita sudah dapat suka sama dapat, sukanya ya? sudah dapat. Oh, suka sama suka. Tinggal langkah berikutnya. Tinggal langkah berikutnya. Oke. Sampai nanti 2024 ini kan kurang lebih masih ada 2,5 tahun lagi. Iya. Inilah masa pacarannya. Sehingga nanti pada tahun depan itu tahun kurang lebih sekitar September 2023 pencalonan itu udah tunangan. Oh. Begitu mendaftar ke KPU, resmilah dia di KUA. Kan kira-kira begitu. Tahapannya seperti itu. Iya. Jadi tahapan dari milestone inilah kita Golkar menyadari ini. Kalau untuk sampai nanti sore memang resminya itu baru 3 partai politik ini, baru P3 dan PAN. Walaupun sebelumnya sebenarnya kita sudah mengajak partai politik baik Nasdem dan termasuk juga PKS. Tapi yang untuk saat ini memang baru hanya 3 partai politik ini yaitu Golkar, P3 dan PAN. Nah, kalau soal capres-cawapres ini memang kita butuh waktu untuk bermusyawarah. Ya, paling tidak dalam waktu dekat ini kita menyamakan frekuensi politik dulu di antara satu dengan yang lain. Karena ini toh juga dinamis. Saya sepakat tadi dengan Mas Mabruri bahwa ini tidak boleh kita putuskan terburu-buru. Sama seperti yang awalnya tadi saya bilang bahwa kita pun di Golkar walaupun kita udah bulat mengusung Pak Airlangga, tapi kan tidak mungkin kita bisa paksakan ini terhadap P3 dan juga terhadap PAN. Ini butuh waktu untuk mengkomunikasikan. Walaupun kami di Golkar meyakini bahwa nanti P3 dan PAN, kalau nanti PKS juga ikut bergabung, akan mengusung Pak Airlangga sebagai calon presiden. Nah, ini kan butuh waktu ya untuk menyamakan preferensi politik. Segala kemungkinan itu kan bisa terjadi.
Oh gitu ya. Politik di Indonesia ini kan sangat dinamis, ya. Apalagi ini kan dari sisi waktunya masih ada 2,5 tahun lagi. Pencalonan itu kan baru ada tahun 2023 September ya. Jadi paling tidak 1 tahun 3 bulan ke depan ini masih sangat dinamis. Pergerakannya seperti apa, ya. Coba kita lihat misalnya di tahun 2019. Itu kan Jokowi itu kan hanya di waktu di periode pertama, bukan di 2019, di 2014 ya, itu kan hanya 1 tahun terakhir dia memuat sebelum pilpres ya. Kalau yang waktu itu digadang-gadang kan justru bukan Jokowi ya, sama juga waktu Pak SBY sebenarnya misalnya. Pak SBY juga naik di periode pertama, yang digadang-gadang waktu itu kan yang paling kuat itu adalah Wiranto. Waktu itu kan pasca konvensinya Golkar, orang sudah mengatakan bahwa yang jadi presiden itu adalah Wiranto. Karena hiruk pikuk konvensi pada saat itu sangat meriah sekali. Tapi di luar itu, unpredictable yang terjadi adalah SBY. 1 tahun terakhir dia jadi. Sama juga dengan Jokowi. Pada saat itu kan yang digadang-gadang orang adalah Prabowo, ya, dan juga Megawati. Karena Megawati sebagai incumbent pada saat itu. Tapi 1 tahun terakhir, pasca dia gubernur, jadilah Jokowi. Nah, jadi kalau kita mau bicara nanti bagaimana ininya, saya kira sama dengan sejarah peristiwa terjadinya 2014. Sama dengan di 2019 ini. 1 tahun terakhir itu paling di situ yang paling memuat. Paling menentukan. Nah, makanya saya selalu sampaikan kepada Pak Erlangga, kita nggak boleh berkecil hati dengan adanya sekarang ini katakanlah yang hasil-hasil survei. 3 itu belum jadi penentu, karena ini masih sangat dinamis ke depan. Gitu loh. Justru saya selalu katakan, kadang-kadang politik di Indonesia ini dalam penentuan capres yang tidak banyak dibicarakan orang, itulah yang jadi. Oh gitu ya? Gitu. Wah, ini menarik ini. Bukan begitu Mas Guntur. Gitu. Saya yakin Mas Guntur pasti punya feeling politik seperti itu. Ya. Nah, pertama kan begini, akan lebih baik kita memperkuat posisi Airlangga sebagai calon presiden, karena ini putusan Munas dan diperkuat oleh Rapimnas, ketika sudah ada tiket yang bisa kita pertanggungjawabkan, daripada ada orang pengen jadi capres tiketnya nggak punya. Saya mau bergabung asal jadi capres katanya, diketawain banyak orang. Kalau sekarang Golkar selalu mengusung Airlangga, itu udah punya dasar yang kuat, ya. Tinggal kita kemudian adalah pasca nanti terbentuknya KIB ini adalah membangun komunikasi politik, khususnya adalah terhadap PAN dan P3. Seperti yang dikatakan Mas Gun tadi, bagaimana benefit office yang bisa kita tawarkan kepada mereka, sambil nanti kemudian ini bergulir terus, kita elektabilitas Pak Erlangga ini semakin hari semakin, karena gini, memang Pak Erlangga ini dari semua lembaga survei yang kita lihat, tidak ada satupun lembaga survei yang mengatakan dari waktu ke waktu turun surveinya, walaupun angkanya masih kecil ya, tapi selalu naik walaupun pelan. Lebih bagus pelan-pelan tapi pasti. Ya. Nah, saya juga melihat begini. Tadi yang dikatakan Pak Sebastian itu memang 3 nama yang selalu masuk dalam 3 bursa besar. Saya melihat itu ada alasan tertentu. Katakanlah misalnya Ganjar. Beliau ini gubernur. Pernah 2 kali bertarung di pilkada. Tentu dia udah punya captive secara elektoral. Ya. Kedua, Prabowo. Pak Prabowo itu 3 kali maju. Ya. Sekali sebagai cawapres, 2 kali sebagai calon presiden. Tentu dia punya captive, karena dia pernah menjadi seorang kandidat, ya. Yang ketiga, Pak Anies juga seorang gubernur yang pernah dengan hiruk pikuk pilkada DKI kemarin membuat nama dia, bukan hanya DKI yang membuat nama dia dikenal orang, termasuk sampai ke Papua dari Sabang sampai Merauke, karena hiruk pikuk pilkada DKI itu nama Anies itu sampai dari Sabang sampai Merauke. Ini kan akan mempengaruhi elektoral dia, sehingga itulah yang membuat 3 ini. Nah, makanya saya bilang, kalau itu karena faktor pengaruh itu, makanya 3 besar itu selalu 3 nama ini, terlalu dini kita mengatakan itu. Kalau Pak Erlangga kan hanya sebagai menteri pada saat ini dan ketua umum partai politik kedua, pemenang kedua terbesar, ya. Nah, ini kan alamiah proses seperti ini. Sama seperti yang dikatakan Mas Gun tadi, pilkada DKI pun, ya, ketika Mas Anies maju, siapa yang bilang surveinya jelek kok? Ya, tapi faktanya begitu dia maju, ya, kalah itu ke Ojibowo. Nah, makanya saya bilang ini terlalu dini kita mengatakan. Ahok pada saat itu kan surveinya Ahok yang paling tinggi, sama dengan
posisi Mas Ganjar hari ini dengan Ahok pada saat itu, ya. Tapi kemudian kan nggak pernah lebih dari 2% kok surveinya Anies ketika dia baru awal gitu. Nah itu tadi dipengaruhi oleh apa? Itu tadi yang dibilang Mas Abduri, karena injury time. Ya, pada saat itu Anies kan posisinya sebagai mantan menteri, dia nggak punya elektoral. Tapi begitu dia resmi di KPU, naik terus secara perlahan, secara natural. Nah saya meyakini bahwa karena ini masih 2,5 tahun lagi, kalau Februari 2014 berarti 1 tahun sebelum Februari 2004, berarti Februari 2023. Ini akan dipengaruhi adalah setelah Februari 2003. Ini akan meluncur terus angkanya ini. Itu keyakinan kami. Itulah perlunya koalisi ini dibentuk. Karena menyatakan pasangan, ya pengantin pria, pengantin wanita, ini kan tidak bisa dengan waktu yang ujung. Ya. Inilah perlunya membangun koalisi. Itulah dasarnya Golkar. Ada tahapan-tahapan di Golkar itu. Pertama, tadi saya katakan, kita amankan dulu tiket deh. Ngapain kita ngomong capres keluar tiket kita? Kan kita kan menyadari bahwa kita ini nggak bisa sendiri, gitu. Ya, itu dulu. Jadi sekarang udah aman, ya toh. Nah, udah aman. Yang kedua, baru kita meyakinkan pasangan kita. Soal nanti bagaimana siapa cawapres, mari kita berembuk, mari kita bermusyawarah. Kita lihatlah dinamisasi daripada perjalanan ini sampai 1 tahun ke depan. Pasca nanti pencalonan ke KPU, kira-kira begitu. Jadi sekarang ini kita belum bisa mematok, capresnya si A, cawapresnya si B, belum. Nanti langsung cerai nanti. Jalin dulu gitu. Ini ya, membangun chemistry dulu. Frekuensi politiknya itu harus disamakan dulu, ya. Karena nggak mungkin 3 partai politik itu tanpa adanya sebuah koalisi langsung frekuensinya sama, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini di dasar itulah makanya Golkar sangat sadar betul ini kita perlu bentuk koalisi. Satu adalah untuk pengamanan tiket, kedua adalah untuk bermusyawarah, berembuk sambil paralel nanti mengikuti arus perkembangan yang terjadi, dinamika di lapangan apa yang terjadi. Itu yang kita inginkan. Tadi soal Mas Gun-Gun, saya sepakat mungkin dugaan kami, feeling kami ini 3 koalisi, 3 poros yang akan terbentuk. Tapi saya berbeda soal tadi yang dikatakan poros pertama. Kenapa? Kalau hitungan saya secara pribadi, memang agak sulit kalau misalnya nanti Gerindra nomor 1, PDIP nomor 2. Kenapa? Karena psikologis, ada hambatan psikologisnya. Apa itu hambatan psikologis? PDIP ini partai penguasa, nomor 1. Apakah mereka ikhlas menjadi nomor 2? Kalau dikatakan Mas Gun tadi sebagai magang gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi paling tidak menurut hitungan kami, hambatan psikologisnya di situ, ya. Apalagi kemarin waktu Lebaran hari pertama, Mas Prabowo itu sok menyambangi Mbak Khofifah. Ini ada apa? Ya, itu udah tanda-tanda. Jadi itu di situ perbedaan saya dengan Mas Gun gitu loh. Jadi ada gini. Ya mungkin tadi yang prediksinya Mas Gun ini bisa jadi memang terjadi antara Gerindra nomor 1 nomor 2. Tapi menurut hitungan kami ada hambatan psikologis di situ. Ada hambatan sebagai partai pemenang. Apakah mereka ikhlas? Kebetulan teman-teman di PDIP ini agak susah untuk ikhlas nomor 2. Menurut kami. Menurut hitungan kami ya, kalkulasi politiknya kami seperti itu. Itu hambatan. Sehingga yang saya prediksi adalah porosnya PDIP, porosnya Gerindra, dan porosnya KIB. Ada 2 kemungkinan menurut saya kalau itu terjadi ya. Kemungkinan pertama kalau seandainya itu terjadi adalah akan ada partai politik yang tidak mau bergabung yang diakibatkan sebuah kesadaran bahwa apabila bergabung di situ tidak dapat kotel level. Ya, karena kita udah punya pengalaman 2019 yang lalu. Kita semua mendukung Pak Jokowi. Ya, kita mendukung Pak Jokowi. Tapi yang dapat kotel levelnya itu kita nggak dapat. Bukan hanya Golkar, termasuk juga Nasdem dan lain sebagainya. Nah, kalkulasi seperti ini juga kan menjadi satu pertimbangan tertentu nanti kalau seandainya dari internal PDIP mengusung kader mereka sendiri, ya. Kemungkinan yang kedua adalah memang seperti yang bilang Mas Gun bergabung. Jadi akan kemungkinan ada 2 terjadi. Nah, disinilah peluangnya Anies. Ya, kartunya Anies akan hidup kalau kemudian seperti yang dibilang Mas Gun tadi, kalau seandainya misalnya Ganjar Puan diusung. Tadi paling tidak saya ingin katakan tadi, kalkulasi politik kami sangat sulit kalau kemudian Prabowo nomor 2 Puan. Itu udah beberapa catatan sejarah sebelumnya yang terjadi.
Jangankan di peristiwa nasional, di panggung nasional, sampai ke pilkada daerah pun sangat sulit. Ada sebuah tradisi politik di PDIP ini, dia tidak mau nomor satunya kalau kemudian partai politik itu adalah lebih rendah dari perolehan suaranya lebih rendah dari dia. Ada sebuah tradisi politik pada diri. Bacaan kami seperti itu. 2024 siklus politik ini akan kembali ke Golkar. Oh, jadi Golkar yang belum ya. Kalau kita baca siklus politiknya, ini akan kembali ke Golkar. Oh. Kenapa? Di pasca reformasi memang Golkar pernah menjadi pemenang politik, yaitu tahun 2004. Tapi tidak menjadikan kadernya pada saat itu Wiranto ya. Wiranto pada saat itu masih di Golkar. Tapi tidak menjadikan kadernya sebagai presiden. Artinya kutukannya udah selesai. Oke. 2024 ini kutukan itu Udah cabut. kutukan itu sudah berakhir. Ini bawah itu ya. Ya, karena memang itu ada akibat daripada katakanlah quote-unquote dosa politik selama Orde Baru. Kita memang menerima punishment. Oke. Ya. Dan di 2024 ini punishment ini udah berakhir. Oke. Ya. Jadilah kader Golkar yaitu Erlangga Hartarto jadi presiden Republik Indonesia. Begitu Mas Gun Gun.